Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Flash Matematika. Pada kesempatan kali ini saya masuk ke materi kelas 11 Matematika Wajib, yaitu tentang materi induksi matematika. Kali ini saya akan membahas konsepnya terlebih dahulu. Adapun untuk contoh-contoh soal akan saya bahas pada video-video berikutnya. Konsep induksi matematik. Jadi misalkan kita diminta membuktikan kebenaran pernyataan bahwa jumlah n bilangan asli pertama adalah n per 2 kali n plus 1. Atau bisa ditulis bahwa bilangan asli itu kan 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti 1, 2, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai n. Itu rumusnya adalah n per 2 kurung buka n plus 1. Kita diminta membuktikan rumus ini. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Apakah akan kita coba satu-satu dengan memasukkan n-nya 1, 2, 3 dan seterusnya? Coba kita mencoba dulu dengan angka-angka ini ya. Jadi misal saya coba untuk n sama dengan 1. Berarti kita hanya mengambil satu suku saja, yaitu 1. Sama dengan yang kanan, n-nya kita ganti 1. n per 2 menjadi 1 per 2. n plus 1 menjadi 1 plus 1. Ya, kalau kita hitung 1 sama dengan setengah kali 2, 1 sama dengan 1. Oke lah, untuk n sama dengan 1 dia benar. Coba sekarang untuk n sama dengan 2. Ruas kiri, karena n-nya 2, kita ambil 2 suku, yaitu 1 ditambah 2. Yang ruas kanan, kita ambil n-nya 2, yaitu 2 per 2, 2 tambah 1. 1 tambah 2 itu 3, 2 per 2 itu 1, 2 tambah 1, 3. 3 sama dengan 3, ternyata benar. Jadi kalau kita ngambil satu suku jadinya ini ganti 1. Kalau kita ngambil 2 suku di jumlah sininya 2. Kita coba ngambil untuk n sama dengan 3. Jadi kita ambil 3 suku pertama ya. Jadi yang 1 tambah 2 kita tambah 1 suku lagi yaitu 3. Nah, ini kita pastikan yang kanan kita ganti 3. 3 per 2, 3 ditambah 1 ya. N-nya kita ganti 3. 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. 3 per 2 kali 3 tambah 1 itu 4. 4 dicoret sama 2 masih 2. 2 kali 3 itu 6. Gitu. Terakhir kita coba n sama dengan 4 coba. Kalau n sama dengan 4, kita ambil 4 suku. Jadi 1, 2, 3, 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Yang kanan kita ganti 4. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10. 4 dibagi 2 itu 2, 4 tambah 1 itu 5. 10 sama dengan 10. Jadi ternyata rumus ini ampuh sekali untuk mencari jumlah. Bahkan kita nggak perlu menghitung 1, 2, 3. Bagaimana kalau 1, 2, 3 sampai 100? Kita nggak mungkin menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai ditambah 100. Ternyata ada rumus untuk menghitungnya yaitu n per 2 kali n plus 1. 100 per 2 dikali 100 tambah 1. Ini rumus inilah. Mana mungkin kita akan menghitung atau mencoba semua nilai n ini, n1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100 untuk membuktikan bahwa ini benar. Itu tidak akan cukup untuk membuktikan 100, padahal bilangan ada tak hingga. Kalau 100 benar, 101 belum tentu benar, dan seterusnya. Kita nggak mungkin mencoba memasukkan semuanya. Maka kita perlu mencari cara lain untuk membuktikannya. Maka muncullah induksi matematik. Jadi cara di atas itu tidaklah cukup untuk membuktikan. Karena ada tak hingga bilangan ya yang harus dicoba. Maka kita akan mengadopsi sistem fenomena efek domino. Itu nanti kita sebut dia induksi matematik. Domino itu gimana sih? Domino itu ditata dengan jarak kurang dari tinggi domino. Jadi misal antara yang ini sama ini, jaraknya jangan sampai melebihi tinggi. Karena kalau melebihi tinggi nanti dominonya tidak bisa mengenai domino berikutnya. Maka saat domino pertama dirobohkan, maka otomatis merobohkan domino kedua. Jadi satu akan merobohkan kedua. Domino kedua juga akan merobohkan domino ketiga. Ketiga merobohkan keempat dan seterusnya. Ini disebut efek domino. Nah, ada dua prinsip utama, yaitu yang pertama, domino pertama harus dirobohkan untuk bisa merobohkan yang lain. Jadi domino pertama harus dirobohkan. Ini saya katakan
n sama dengan 1, yaitu percobaan pertama, angka pertama, harus kita pastikan benar. Domino pertama dirobohkan itu artinya bilangan pertama harus benar. Yang kedua, jika seandainya domino ke n sama dengan k itu roboh, misalkan domino ke sekian itu roboh, maka harus dipastikan bahwa domino berikutnya, yaitu n sama dengan k plus 1 juga roboh. K ini kita ganti angka sembarang, misalkan domino ke 7 roboh, maka ke k plus 1 berapa? 8. 8 roboh k, 8 plus 1, 9 juga roboh. 9 roboh, 10 roboh. 10 roboh, 11 juga roboh, dan seterusnya. Kuncinya adalah ketika domino n ke k, n sama dengan k itu roboh, dia harus merobohkan yang berikutnya. Ini nanti kita pakai dalam prinsip pembuktian. Jadi kalau tadi kita udah nyoba n1 sama dengan benar, ya untuk contoh yang tadi ya, kemudian kita pastikan bahwa kalau k benar, nanti k plus 1 benar. Dengan cara ini, kalau ini bisa terbukti, ya, kalau kita bisa membuktikan bahwa k itu benar, k plus 1 benar, kita akan otomatis membuktikan angka 2. Ya, karena k plus 1 itu selisih 1, jadi berikutnya, kalau 1 benar, 2 benar. Nah, kalau udah benar, otomatis dia akan 3 juga benar. Kalau 3 benar, otomatis 4 benar. Maka kita tidak perlu menghitung semua nilai n, dari 1 sampai 100, 100, 1000, juta, dan sebagainya, nggak perlu. Kita cukup buktikan apa? N sama dengan 1 itu roboh, itu benar, ya. Dan kita tunjukkan bahwa saat ke k jatuh itu k plus 1 itu jatuh. Jadi saat k benar, k plus 1 itu benar. Maka otomatis kita akan membuktikan pernyataan tadi. Seperti yang saya bilang, kalau 1 benar dan k benar, k plus 1 benar, maka dia akan menjatuhkan 2, akan membuat yang 2 benar. Kalau 2 benar akan membuat yang 3 juga benar. Kalau yang 3 benar akan membuat yang 4 itu benar, dan seterusnya sampai n sebanyak tak hingga juga akan benar. Jadi seperti itu konsepnya ya. Intinya adalah seperti domino lah, paling gampang itu seperti domino. Kalau yang 1 roboh menjatuhkan 2, 2 roboh menjatuhkan 3, 3 roboh menjatuhkan 4. Domino keempat roboh menjatuhkan kelima, dan seterusnya sampai sebanyak tak hingga domino. Itu konsepnya. Kemudian kita masuk ke definisinya. Induksi matematik adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Jadi saya fokus ini ya, tandai pada kata bilangan asli. Asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan atau menggunakan induksi matematika dalam pembuktian adalah seperti yang saya bilang tadi, kita buktikan bahwa n sama dengan 1 itu benar. Jadi misal soal tadi kita cukup membuktikan n sama dengan 1 itu benar, ya. Lalu kita lanjutkan dengan langkah kedua. Kita anggap bahwa pernyataan Pn, pernyataan tadi yang saya tulis tadi, saya contohkan tadi, kita anggap dia benar untuk n sama dengan k, lalu harus dibuktikan bahwa Pn juga benar untuk k plus 1. Itu seperti ini. 1 pastikan roboh untuk bisa menjatuhkan 2. 2 menjatuhkan 3, 3 menjatuhkan 4. Saya pastikan, ini pernyataan kedua itu maksudnya gini, anggap bahwa n sama dengan k itu benar, itu anggap saja saat k ini jatuh, buktikan bahwa dia juga benar untuk k plus 1. Buktikan bahwa k ini akan menjatuhi k plus 1. Ya, akan menjatuhi domino berikutnya. Jadi akan buktikan bahwa saat ini jatuh, dia akan k plus 1 juga jatuh. Nanti efeknya apa? 1 menjatuhi 2, 2 menjatuhi 3, 3 menjatuhi 4, 4 menjatuhi 5, k menjatuhi k plus 1. Ini saya katakan bahwa 1 harus benar, kemudian saat k benar harus ditunjukkan bahwa k plus 1 juga benar. Konsep dari induksi itu seperti itu ya. Berarti kan dua langkah utama ini. N sama dengan 1 harus benar. Kita anggap bahwa nanti k itu jatuh, akan kita buktikan bahwa k plus 1 juga jatuh. Akan kita buktikan bahwa domino berikutnya juga akan jatuh. Akan kita buktikan bahwa n sama dengan k plus 1 itu juga akan benar. Oke, nanti dalam pengerjaan setiap induksi matematik akan kita gunakan dua langkah ini. Nah, kecuali kasus-kasus tertentu untuk n yang dibatasi. Jadi, misal dia bilang, bentuk berikut berlaku untuk n lebih dari sama dengan 3. Berarti kita mulainya 3. Jadi dia bilang, dia akan jatuh mulai 3. Jadi misalkan 1 dan 2 itu agak jauh dominonya. Terus dia bilang, ini domino akan jatuh semua ketika saya mulai dari 3. Itu beda lagi ya. Nanti
n-nya jangan mulai 1, tapi mulai 3. Jadi kalau ada n lebih dari sama dengan 3, nanti mulainya langkah pertama bukan n sama dengan 1, tapi n sama dengan 3. Untuk lebih jelasnya nanti simak video-video saya untuk contoh-contoh induksi matematik. Nah, nanti ada beberapa jenis induksi matematik. Yang saya tulis di depan tadi itu induksi matematika sederhana, yaitu PN berlaku untuk setiap bilangan asli n dengan langkah-langkah. Buktikan bahwa n sama dengan 1 benar, asumsikan atau anggap bahwa kalau n sama dengan k benar itu akan membuat k plus 1 juga benar. Ini untuk induksi matematika sederhana. Yang kedua, ada induksi matematika yang diperluas. Bedanya itu pada mulainya ya. Jadi dia berlaku bukan untuk setiap bilangan asli n, ada batasnya. N sama dengan, n lebih dari sama dengan m. Jadi paling kecil itu m. Jadi kita mulainya m, bukan mulai 1. Ini yang saya bilang tadi, ada induksi matematik yang diperluas ketika tulisannya atau syaratnya tidak berlaku untuk setiap bilangan asli n. Ada syarat bahwa bilangan aslinya mulai berapa. Misalkan dia berlaku mulai n lebih dari sama dengan 4, maka kita mulai di sini. Nanti mulainya n sama dengan 4. Kita nggak perlu nyoba 3, karena 3 tidak termasuk pada yang diminta soal, gitu ya. Apalagi 1. Jadi kalau yang bentuknya mulai dari 1 kita sebut induksi sederhana. Kalau yang diperluas itu mulainya bukan 1. Untuk langkah berikutnya sama dengan yang tadi ya. Kalau k benar, k plus 1 juga harus benar. Jenis yang ketiga yaitu induksi matematika kuat. Langkah-langkahnya adalah yang pertama sama dengan yang tadi, n-nya mulai 1 ya. Namun bedanya pada langkah kedua, yaitu yang diasumsikan banyak ini. 1 benar, 2 benar, 3 benar, k-1 benar, k benar. Jadi bukan cuma n sama dengan k saja yang benar. Kita anggap bahwa 1 benar, 2 benar, 3 benar, sampai k benar. Lalu dibuktikan bahwa PN benar untuk k plus 1. Yang ini sama. Cuman bedanya pada kalimat ini. Kalau sebelumnya kan n sama dengan k saja benar. Kalau ini n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai k juga benar. Yang terakhir ada induksi matematika kuat yang diperluas. Berarti gabungan dari yang tadi. Ya. Ini juga syaratnya berlaku untuk apa tadi? Nggak setiap bilangan n ya. Tapi berlaku untuk n yang lebih dari sama dengan m. Maka mulainya dari n sama dengan m. Karena ada kata kuat, maka yang dibuat asumsi bukan cuma n sama dengan k, tetapi n sama dengan m, m plus 1, m plus 2, dan seterusnya. M ini mulainya tadi ya. Kalau mulainya 4 berarti 4, 5, 6, 7, sampai k itu benar. Itu jenis-jenis untuk induksi matematik. Baik, sampai di sini dulu untuk konsepnya. Untuk lebih memahami induksi matematik ini, nanti silakan disimak pada video saya berikutnya tentang contoh-contohnya. Terima kasih sudah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.